Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku dulu waktu pengajuan nikah dengan TNI. Nah, yang akan aku share ini yaitu pengalaman saat momen-momen yang menegangkan. Nah, di sini siapa nih yang mau melakukan pengajuan nikah? Pasti kalian masih, aduh gimana ya rasanya pengajuan nikah dulu, nanti tegang nggak ya? Aku takut nih salah jawab, aku takut nih nanti nggak bisa jawab, aku takut nih kalau tegang atau gimana. Nah, di sini aku sekedar mau memberi sedikit gitu ya gambarannya ya, momen-momen menegangkan saat pengajuan nikah. Jadi saat kita pengajuan nikah itu ya pasti ada ya momen menegangkan, momen mengharukan, momen manis, momen membahagiakan, bercanda dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini aku akan sharing yang menegangkan tuh saat seperti apa sih ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku pribadi ya teman-teman. Oke, jadi pengalaman menegangkan ya menurut versi aku ya, yaitu tuh saat pengajuan nikah itu saat kita menghadap komandan kesatuan ya, baik itu nanti di Kodim, baik itu di Korem, baik itu di resimen ataupun di batalion. Nah, momen yang menegangkan yang pertama yaitu aku menghadap komandan Korem ya. Jadi sebelum di Korem itu kita menghadap dulu nih di Kodim, sebelum di Kodim itu ada di Koramil. Nah, kebetulan waktu di Koramil dan juga di Kodim ini tuh aku hanya menghadap dengan stafnya, tidak dengan komandan kesatuannya. Itu karena apa? Aku nggak tahu ya, kalau di Koramil itu emang kita tuh urusannya itu dengan Babinsa ya kan. Terus kemudian saat maju ke Kodim itu tuh saat itu komandan Kodim atau dandimnya itu lagi bias keluar ya, tidak sedang ada di tempat. Akhirnya aku juga hanya menghadap dengan stafnya. Nah, kemudian dari Kodim ini majulah ke Korem. Nah, saat situlah momen menegangkan dimulai. Yang bikin menegangkan yaitu bukan saat ditanya-tanyain atau saat apa ya kita diwawancara, itu enggak ya, itu menegangkan tapi itu masih ya kita masih oke lah, masih bisa ngejawab. Nah, yang menegangkan itu yang tiba-tiba HP aku itu diminta guys ya. Jadi HP aku tiba-tiba tuh pengen dilihat gitu kan, beliau meminta bawa HP enggak kayak gitu kan. Iya siap bawa gitu kan. Terus beliau tuh minta coba dong lihat HP-nya kayak gitu, terus coba dibuka kunci HP-nya apa. Nah, udah kan udah aku bukain HP-nya itu. Nah, tahu teman-teman yang pertama kali dilihat itu apa ya? Yang pertama dilihat yaitu status WA aku. Yaps, betul banget. Dia langsung buka status WA aku, dan di mana status WA aku itu aku lagi pasang status, aku tuh lagi duduk di depan rumah ya, udah siap-siap mau berangkat buat ke Korem. Otomatis aku sudah pakai seragam persis waktu itu. Nah, habis itu setelah beliau membuka status WA aku, lanjut membuka di galeri kontakku dong. Nah, di situ tuh beliau scroll foto-foto aku. Nah, kemudian beliau tuh kayak ketawa tipis teman-teman. Nah, itu aku langsung aduh deg-deg, aduh kenapa aduh gimana nih kayak gitu kan. Terus habis itu HP-nya dikembalikan ke aku, terus beliau nasehatin gitu ya. Nah, jadi dinasehati kalau jadi ibu Persib nanti ya jangan terlalu vulgar untuk apa ya memamerkan atau membuat status yang berlebihan, apalagi sedang mengenakan seragam Persib ataupun sedang melakukan kegiatan-kegiatan Persib kayak gitu ya. Intinya tuh bermedia sosial atau memposting sesuatu itu boleh, yang penting tuh tahu waktu aja, tahu aturan seperti itu. Nah, kemudian habis itu aku ya izin siap-siap gitu aja sih ya. Jadi karena dari situlah aku baru tahu ya, maksudnya tuh oh kita tuh tidak seharusnya ya saat momen seperti itu tidak selalu harus dipublikasikan gitu ya. Mungkin bisa dipublikasikan nanti aja gitu kalau sudah kelar, kalau udah selesai dari situ gitu ya. Jadi tidak pas di situ, karena ini pengalaman aja ya teman-teman, tapi tidak semua tuh HP dicek ya. Tapi itu emang kadang-kadang tuh ada yang seperti itu loh teman-teman. Jadi biar mereka tuh tahu kita tuh tipe orang yang seperti apa gitu kan. Apakah tipe orang yang terlalu berbangga diri atau gimana ya. Mungkin aku di saat dulu itu tuh ya mungkin terlalu pede mungkin ya, terlalu pede. Terus aku posting aja nih persiapan aku mau berangkat ke Korem kayak gitu ya. Nah ini tuh jadi pelajaran aja ya teman-teman. Kemudian kalau untuk saat menghadap staff-staff kayak gitu ya teman-teman, baik itu staff di kesatuan manapun itu, kalau menurut aku tuh masih apa ya, masih
tegangnya itu tidak yang terlalu banget, tapi kadang pertanyaan mereka ini ya teman-teman tuh suka menjebak, betul banget ya, apalagi saat wawancara itu kadang tuh mereka tuh suka memutarbalikkan pertanyaan kayak gitu ya. Jadi saran aku ya teman-teman tuh jawab secukupnya aja, tidak usah melebar kemana-mana ya, takutnya nanti terlalu dikulik teman-teman. Lanjut momen menegangkan berikutnya yaitu saat menghadap Ibu Komandan Batalion atau Ibu Danyon. Yaps, betul banget. Kenapa nih Kak kok saat menghadap Ibu Danyon paling menegangkan? Emang saat menghadap Ibu Pengurus Persit, Ibu-ibu Persit tidak menegangkan? Nah, syukur alhamdulillahnya teman-teman, dulu waktu aku pengajuan nikah tuh aku lolos dari mereka, alias aku tidak menghadap mereka ya. Aku gak tahu ya, ini sumpah kayak apa namanya, aku tuh kayak bejo banget gitu loh. Yang pertama ya, seharusnya kan saat kita pengajuan kan kita juga menghadap Danray beserta istrinya gitu kan. Nah saat itu teman-teman, saat menghadap Danray itu ya, Danraynya itu kan alhamdulillah tuh kayak apa ya, sedikit suka sama suami aku. Maksudnya suka itu kenapa? Karena alhamdulillah suami aku tuh tipe anggota yang cukup rajin lah kayak gitu. Nah terus akhirnya tuh kayak Danray itu bilang udah sini pengajuannya malam hari aja sama saya aja, jadi tidak perlu menghadap ibu. Dan teman-teman tahu menghadapnya bener-bener malam ya, itu tuh setelah sholat maghrib apa habis isya gitu di kantor Danray. Kemudian tuh aku pun pakaiannya teman-teman tidak pakai seragam aku sama suami aku, jadi kita pakai pakaian biasa. Aku pakai gamis, suamiku pakai baju kancing sama pakai celana kain kayak gitu. Jadi emang bener suasana itu malah kayak santai, ngobrol kayak gitu ya, tetap ditanya-tanyain tapi tidak yang kayak tegang atau gimana. Malah beliau tuh cerita hal-hal yang baik nih, suami kamu, calon suami kamu kayak gini. Jadi kayak oke. Jadi tuh kayak ini apa ya, kayak kalau misal nih calonnya teman-teman ini ya tipe anggota yang kayak mungkin ya nurut, baik gitu ya, hormat gitu ya, insya Allah nanti saat pengajian tuh juga akan dimudahkan. Nah itu lolos yang pertama ya teman-teman, aku tidak menghadap ibu dan selanjutnya itu aku tidak menghadap para ibu persit. Aku tidak tahu teman-teman waktu itu kenapa aku tidak menghadap ibu-ibu pengurus ya, tapi seingat aku itu saat dari Danray itu harusnya tuh maju ke Wadan kan, Wadan habis itu komandan. Nah saat di Wadan ini kayaknya tuh sebelum ke Wadan mungkin ya baru ketemu ibu-ibu persit pengurusnya, tapi aku tuh saat itu enggak teman-teman, aku kurang paham kenapa, soalnya aku langsung diarahkan untuk menghadap Wadan beserta ibu Wadan ya, Wadan itu wakil komandan. Nah tapi ya alhamdulillahnya lagi saat menghadap Wadan ini teman-teman, ibunya itu lagi sakit ya, betul banget lagi sakit. Jadi saat menghadap mereka tuh kita bisa menghadap di kantor ataupun datang ke rumahnya. Nah waktu itu aku menghadap ke rumah beliau dan posisinya ini berseragam ya teman-teman walaupun datang ke rumah. Nah tapi karena ibu Wadannya sakit sehingga kita cuma menghadap Wadan aja, dan itu kayak ya Allah syukur gitu. Maksudnya aku udah panik nih kan, takutnya nanti kalau aku disuruh nyanyi ngebleng gimana, kalau misal aku tidak bisa watak persit itu kayak gimana gitu kan. Terus udah nih lolos nih teman-teman. Nah setelah dari Wadan, nah inilah yang paling menegangkan yaitu saat aku menghadap ibu komandan ya. Jadi saat menghadap Danyon ya, komandan batalion ini itu kan beserta ibunya, dan beliau itu memang benar-benar di rumah ya. Jadi bapak sama ibunya tuh di rumah, kita datang ke rumah beliau dan posisi kita berseragam juga ya. Dan waktu itu tuh posisinya tuh kita kayak wawancara, ngobrolnya itu di depan rumahnya beliau. Dan karena di depan rumah beliau itu ada gazebo teman-teman ya, ada kayak taman gitu, jadi kita ngobrol di sana, menghadap di sana. Dan kok ya alhamdulillah banget teman-teman ya, waktu itu tuh komandannya tuh enak, ibunya juga enak gitu kan. Jadi tuh kita tuh kayak pengajian tuh malah kayak sharing cerita kayak gitu, dan ibunya itu cuma menanyakan aku ini hal-hal penting apa sih, aku lupa itu yang harus dia dipatuhi atau pedoman persit, aku lupa waktu itu teman-teman. Nah cuma ditanya itu aja teman-teman, dan itu alhamdulillah aku bisa ngejawab. Dan aku di sana tidak disuruh nyanyi, tidak disuruh unjuk bakat, tidak disuruh yang ngafal apa, sebutkan apa tuh, enggak teman. Selebihnya cuma ya kayak tanya-tanya kayak background kita, pendidikan kita, kerjanya ngapain, udah kenal sama calon suaminya berapa lama, udah itu tuh teman-teman ya. Padahal itu aku udah tegang banget, tegang setengah mati, karena ini kan puncaknya gitu teman-teman, nanti pengajuan kita itu
ACC apa enggak gitu kan, kalau dapat tanda tangan atau enggak kan yang di sini nih teman-teman. Kalau kita sudah lengkap nih tanda tangannya, dapat dannya, nah barulah SIM surat izin nikah itu baru keluar. Nah itu tadi teman-teman sharing pengalaman menegangkan aku saat pengajuan nikah ya. Jadi itu ya 2 momen itu yang menurut aku tegang ya, dan syukur alhamdulillah yang terakhir itu berujung kayak lega kayak gitu ya, dan akhirnya kita dapat SIN dan akhirnya kita bisa melaksanakan pernikahan. Nah, mungkin di sini teman-teman yang sudah melakukan pengajuan nikah ya, atau mungkin di sini ada ibu-ibu pesit yang sedang nonton, boleh banget dong sharing pengalaman menegangkan kalian dulu waktu pengajuan nikah. Langsung aja komentar di bawah, boleh juga kok DM di Instagram aku. Nah, jika teman-teman ya masih ada pertanyaan soal pengajuan nikah, boleh banget langsung tanya-tanya, bisa di komentar ataupun di Instagram aku @wulandani. Nah, cukup sampai di sini aja sharing aku. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.